Tapi sayangnya lagi cuti. Ngajak anak-anaknya pulang ke Jakarta sementara waktu. Mahesa menanggapi dengan baik walau tubuhnya terasa lelah. Ia tahu pemilik rumah itu begitu antusias bercerita padanya. Iya, Bu. Rame pasti ada anak-anak. Iya, Mas. Gimana nggak rame? Kembar 3 Mas. Masih kecil-kecil. Sedang aktif-aktifnya. Dek. Perasaan Mahesa langsung berkecamuk ketika mendengar kata kembar 3. Ada perasaan tidak menentu tersemat di sana. Ya sudah, kayaknya Mas Mahesa capek. Sebaiknya segera istirahat. Maaf Ibu malah keasikan cerita. Ini kuncinya, Mas. Kalau ada apa-apa Mas boleh ke tempat Ibu. Ada Bapak juga di rumah. Sepeninggal ibu pemilik kontrakan, Mahesa langsung masuk ke dalam rumah 2 lantai yang terlihat sangat bersih dan rapi tersebut. Ia langsung meletakkan barang-barangnya yang tidak terlalu banyak itu ke dalam kamar yang berada di bagian depan. Ia rebahkan tubuhnya yang letih itu kemudian di atas tempat tidur untuk melepaskan lelahnya. Matanya langsung menatap langit-langit. Udara segar yang masuk ke dalam paru-parunya itu membuatnya menerawang mengingat masa lalu. Ja ingat obrolannya dengan Widya dulu. Saat mereka berlibur ke Puncak Bogor. Di sini mirip banget sama Dieng deh, Mas. Udaranya dingin dan sejuk. Udah pernah ke sana? Tanyanya kala itu. Kepala Widya menggeleng. Senyumnya tidak luput dari wajahnya yang cantik walau ceritanya saat itu seharusnya terdengar sedih. Nggak pernah. Mama nggak pernah ajak Widya liburan. Cuma Laivia pernah cerita kalau Dieng itu bagus banget. Widya juga lihat-lihat di YouTube dan Google. Daerah itu dijuluki kota di atas awan. Yang review ke sana juga bagus semua. Jadi Widya penasaran. Tempatnya kayaknya nyaman dan segar. Rasanya pengen tinggal di sana. Pindah ke sana kalau bisa. Dan konyolnya, disinilah ia berada sekarang. Akhirnya ia kembali mengejar bayangan perempuan itu. Mungkin pikirnya, dengan berada di sini akan membuatnya merasa lebih dekat dengan bayangan perempuan itu. Tapi nyatanya ia berhayal akan benar-benar bertemu dengan kekasih hatinya tersebut. Padahal, ia sadar benar, bagaimanapun mati-matian dia berharap, dia tidak akan pernah lagi dapat bertemu dengannya. Benar-benar rindu saya sama kamu, Bun, ucap Mahesa. Air matanya mengalir dari sepasang ujung matanya. Setiap hari Mas harus menderita menangani kerinduan ini sendirian. Sakit, Bun. Rasanya ingin menyerang bertahan. Kamu bahkan gak pernah berkenan datang ke dalam mimpi Mas. Ia raup udara itu dalam-dalam. Mencoba mengurai sesak yang kembali menghimpit dadanya. Mas udah di sini. Kota tujuan kamu ingin menetap. Setidaknya datang ke dalam mimpi Mas, Bun. Sekali saja. Paling tidak, berikan sambutanmu. Paling tidak, berikan senyuman itu walau dalam mimpi. Lambat laun, kedua mata yang memerah itu terpejam. Tanpa sadar Mahesa masuk ke alam mimpinya. Pagi-pagi sekali Mahesa terbangun dari tidurnya. Ia bahkan tidak sadar telah melewatkan 2 salat wajibnya. Tubuhnya yang begitu letih membuatnya tidur tanpa membersihkan diri. Tempat ini sepertinya sangat cocok dengannya. Baru kali ini sepanjang 5 tahun yang telah ia lewati, ia mendapatkan tidur yang senyenyak. Ini. Segera beranjak dari tempat tidur, lelaki itu pun segera membersihkan dirinya dan melaksanakan sholat wajib subuh yang sudah lewat beberapa saat yang lalu. Seperti biasa, ia melantunkan segenap doa yang biasa ia iantunkan. Setelahnya, ia rapikan alat sholatnya dan bergerak menuju dapur. 2 gelas air hangat yang setiap hari wajib menemani paginya. Di dapur yang terlihat kozi dengan pemandangan yang langsung menghadap telaga, lelaki itu melepaskan waktunya sejenak. Sungguh, dimanapun ia berada. Dalam pikirannya tetap saja penuh dengan wanita itu. Ia tidak bisa mengalihkannya barang sedikit saja. Ia teringat bagaimana dulu Widya selalu menyiapkan sarapan untuknya. Menemani paginya dengan romantis sebelum bencana itu melanda. Begitu hangatnya hubungan mereka saat itu. Terasa bahagia tanpa adanya pengganggu. Kembali tenggelam dalam pikirannya,
sebuah suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Bergegas ia beranjak dari tempat duduknya dan melangkah menuju teras depan rumah. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Assalam. Klik. Waalaikumsalam. Ya, maaf, Mas. Saya Intan, anak Bu Ira yang punya kontrakan. Ini ibu titip sarapan buat Mas. Perempuan manis itu pun mengangsurkan sebuah mangkuk dengan alas piring ke arah Mahesa. Dan Mahesa pun mengambil alih mangkuk tersebut ke tangannya. Terima kasih, Mbak Intan. Sampaikan terima kasih saya juga pada Bu Ira. Iya, Mas. Sama-sama. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Kalau butuh apa-apa langsung ke rumah aja, ya, Mas. Rumahnya di samping rumahnya Mbak Dokter sebelah itu. Ibu pasti udah kasih tahu. Kebetulan sudah, Mbak. Mahesa kembali menatap rumah yang berada tepat di depan rumahnya. Hanya jalan dan halaman luas yang membatasi dua rumah yang berhadapan ini. Dia jadi penasaran seperti apa rupa penghuni rumah tersebut. Sebab kata kembar dan juga seorang dokter yang diucapkan oleh ibu pemilik kontrakan ini begitu menarik atensinya. Entah kenapa itu menjadi hal yang menarik baginya. Tapi tunggu, Mas. Mas bukannya yang nolongin saya kemarin, iya. Yang di dekat musola rest area. Sedari tadi memperhatikan, perempuan itu seperti mengenal Mahesa. Penampilannya sedikit berbeda. Kemarin lelaki itu menggunakan kacamata dan topi di kepalanya. Sementara sekarang, dua benda itu tidak berada di sana. Rambut sebahunya yang lurus tergerai. Juga 5 o'clock shadow-nya yang terlihat lebih nyata. Sejenak Mahesa pun memperhatikan perempuan di depannya tersebut. Senyum tipisnya terbit sekilas. Sepertinya iya, Mbak. Bagaimana dengan kaki Mbak? Jauh lebih baik, Mas. Udah lebih enakan. Bahkan gak terasa sakit lagi. Mas kayaknya ngerti banget soal saraf. Kata ibu Mas Dokter. Mahesa mengangguk. Kebetulan, ya. Sejenak, gadis bernama Intan itu tetap berdiri di tempatnya. Mematung bak memandangi keindahan Tuhan di depannya. Tubuh tinggi kokoh itu membuatnya sekali lagi terkesima. Penampilannya sederhana namun terlihat menawan. Juga sepasang mata tajam itu, entah kenapa membuatnya berdebar sejak saat pertama bertemu. Sekali lagi benaknya bertanya, apakah lelaki itu sudah memiliki pasangan? Untuk apa dia sendirian mengontrak di rumah milik ibunya? Nggak ngangka ternyata kita tetangga. Hehehe. Ya sudah kalau begitu Mas. Saya pulang dulu. Mau bantu ibu beres-beres. Silahkan. Perempuan cantik itu kembali membawa seribu tanya saat pulang ke rumahnya. Ia benar-benar penasaran. Demi apapun dia penasaran. Banyak ia melihat lelaki tampan selama hidupnya. Tapi yang terlihat karismatik baru kali ini. Sesampainya di rumah, perempuan bernama Intan itu langsung menghampiri ibunya. Bu, ibu masih ingat sama cerita Intan tadi malam. Soal laki-laki ganteng yang nolongin Intan pas terkilir kemarin. Perempuan parubaya bernama Ira yang sedang sibuk mencuci piring itu langsung menjawab. Iya, Nduk. Kenapa memangnya? Ya itu, Bu. Mas-mas yang ngontrak di rumah kita itu. Itu dia orangnya. Ganteng banget, kan, Bu? Duh. Intan tuh, kayak fell in love at first sight. Opo kui love sight? Jangan pakai bahasa planet, Nduk. Ibu nggak paham. Jatuh hati pada pandangan pertama, Bu. Dek-dekan Intan lihat mas-mas itu. Mahesa namanya. Iya, Mas Mahesa. Kira-kira udah punya istri belum, ya, Bu? Ibu Ra mengendikkan pundaknya. Mana ibu tahu? Tertarik dengan obrolan itu, Bu Ira menyudahi cuci piringnya lalu mengajak Intan untuk duduk di dapur. Nanti ibu cari tahu. Kalau masih sendiri. Bu Ira menaik turunkan alisnya. Tersenyum memberikan kode pada putrinya. Pasalnya ia ikut senang sebab putrinya ini akhirnya mau membahas tentang pria. Sedari dulu sangat susah jika disuruh menikah dan berumah tangga. Hanya sibuk dengan kegiatan dan mengejar karirnya. Ibu, hehehe.
Tahu maksud dari sang ibu, Intan pun tersenyum malu. Ibu restuin kalau sama yang ini. Udah kelihatan dari bibit, bebeit dan bobotnya. Oh, azan berkumandang. Mahesa buru-buru keluar dari rumahnya menuju rumah Bu Ira untuk menanyakan sesuatu. Maaf, Bu, masjid di sebelah mana? Iya. Oh, Nak Mahesa mau sholat Jumat, ya. Sama Bapak saja. Sebentar lagi Bapak keluar. Bapak juga mau sholat Jumat. Baik, Bu. Untuk beberapa saat Mahesa menunggu di teras depan rumah Bu Ira. Sementara Bu Ira memanggil suaminya dengan terburu-buru. Ada yang kembali menarik perhatian Mahesa ketika menunggu di sana. Saat ada motor besar melintas dan berbelok ke rumah yang berada di depan rumahnya. Rumah dokter cantik yang memiliki anak kembar yang Ibu Ira kemarin ceritakan padanya. Mungkin lelaki itu saudara dari penghuni kontrakan depan rumahnya, atau mungkin suaminya. Sibuk dengan pikirannya, suara Bu Ira dan suaminya mengalihkan atensi Mahesa. Ini loh, Pak. Nak Mahesa nungguin dari tadi. Iya, Bu, iya. Bu Ira dan suaminya saat ini sudah menyusul Mahesa di depan teras depan rumah mereka. Sejenak, pandangan Bu Ira fokus pada sosok yang sedang memarkirkan kendaraannya di depan rumah yang ia sewakan. Loh, itu bukannya Nak Abi, Pak. Apa udah balik dari perbatasan?